belajar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bayi baru lahir normal. Bayi baru lahir normal adalah pada waktu kelahiran, tubuh bayi baru lahir akan mengalami sejumlah adaptasi psikologi. Bayi memerlukan pemantauan yang ketat untuk menentukan masa transisi yang dimana kehidupannya ke kehidupan luar uterus yang berlangsung dengan baik. Bayi juga membutuhkan asuhan yang dapat meningkatkan kesempatan untuk dirinya menjalani masa transisi dengan baik. Adapun tujuan asuhan pada bayi baru lahir yaitu memberikan asuhan komprehensif kepada bayi baru lahir pada saat masih di ruang rawat, serta mengajarkan kepada orang tua dan memberikan motivasi agar menjadi orang tua yang baik dan orang tua yang memiliki kepercayaan diri yang baik. Setelah kelahiran akan terjadi serangkaian perubahan terhadap tanda-tanda vital dan tampilan klinis yang jika bayi reaktif terhadap proses kelahiran. Berikutnya, pada jam pertama kelahiran bayi atau berlangsungnya kehidupan bayi di luar uterus, perlu diperhatikan atau perlu dilakukan beberapa asuhan, yaitu memantau atau menilai tanda-tanda vital pada bayi, menimbang berat badan bayi, mengukur panjang badan bayi, mengukur lingkar kepala dan dada, dan melakukan pengkajian usia gestasi bayi dalam 4 jam pertama kehidupan bayi. Itu dapat dilihat dari karakteristik fisik eksternal dan keadaan neuromuskuler pada bayi. Berikutnya, pada masa kehidupan bayi atau setelah kelahiran bayi, pada periode pertama reaktivitas berakhir pada 30 menit pertama setelah kelahiran. Karakteristik ini terdapat pada atau bisa dilihat dari denyut nadi yang berlangsung cepat dan irama tidak teratur, frekuensi pernapasan yang mencapai sampai 80 kali per menit yang iramanya tidak teratur, dan terdapat pada beberapa bayi baru lahir. Dan pada periode ini juga bayi membutuhkan perawatan yang khusus, yaitu mengkaji dan memantau frekuensi jantung bayi dan juga memantau pernapasan dalam setiap 30 menit setelah kelahiran, dan tetap menjaga kehangatan atau menjaga bayi agar tetap hangat, yang suhu normal bayi 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, dan menetapkan ibu dan bayi bersama-sama dengan kontak kulit atau skin to skin untuk memfasilitasi proses perlekatan atau menunda pemberian tetes mata profilaksis 1 jam pertama. Selanjutnya, asuhan yang dilakukan pada bayi baru lahir normal ini umumnya mencakup pengkajian tanda-tanda vital pada bayi, yang dimana terdapat suhu bayi, frekuensi pernapasan, frekuensi denyut nadi setiap 4 jam, dan pemeriksaan fisik dilakukan setiap 8 jam, dan pemberian ASI, mengganti popok, serta menimbang berat badan setiap 24 jam. Selain asuhan pada periode tersebut, asuhan bayi lahir juga diberikan pada usia 2-6 hari serta berusia 6 minggu pertama. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu di sini ada selimut untuk menjaga okupasi ibu, okupasi pasien. Kemudian ada sepasang baju atau pakaian bayi. Di sini ada gedong dan tali jua dan baju. Kemudian ada instrumen yaitu APD. Selanjutnya ada stetoskop. Kemudian ada nail beacon, bahan instrumen yang berisikan
handspoon dan kipas senti. Kemudian di sini ada kom yang berisikan kapas alkohol. Kemudian ada alat untuk mandi bayi. Terima kasih. Baik, sebelum kita melakukan sebuah tindakan, terlebih dahulu kita melakukan pencuci tangan. Baik, di sini kita akan menggunakan pertama cewek. Di sini kita membuka baju bayi. Yang pertama kita ukur kepala bayi. Kemudian kita ukur berapa panjang bayi. Kemudian kita ukur berapa panjang bayi. Selanjutnya kita timbang berapa berat badan. Kemudian kita periksa fisik bayi. Kita melihat mulai dari kepala, ubun-ubun masih belum menyatu, mata tidak ada pembengkakan, dan wajah masih simetris, mulut masih bergerak, kemudian leher tidak, dada juga tidak ada pembengkakan dan simetris. Kemudian serangan terhadap tangan bayi dapat menggenggam. Setelah itu pada kaki bayi tidak ada kecacatan, tidak ada odem, dan dapat merangsang. Tubuh bayi setelah dilakukan pemeriksaan, tubuh bayi dalam keadaan sempurna dan tidak ada kecacatan. Baik, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh bayi. Tubuh bayi dalam keadaan normal. Permisi Bu. Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Keadaannya masih normal ya Bu? Ya. Baik Bu, jika ada keluhan tolong panggil saya ya Bu. Permisi Bu. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Sensitif ya terhadap udara
juga dia menangis, merengek, dan kulitnya ekstremitasnya itu Bu, tangan dan kakinya itu kebiruan atau kekuningan ya Ibu. Jika terjadi tanda berhenti seperti itu, maka Ibu harus segera ke pelayanan kesehatan terdekat dan bisa kembali lagi ke klinik saya ya Ibu. Apakah Bapak sudah paham juga Kak? Paham. Dan di sini Ibu juga wajib memberikan ASI kepada bayi Ibu itu setiap 2 jam sekali ya Ibu, atau setiap bayi yang merasa lapar. Biasanya ciri-ciri bayi merasa lapar itu dia akan melemut jempolnya Ibu, jari Ibu masukkan ke mulut, atau menangis sedikit merengek gitu Ibu. Seperti itu Ibu. Itu tanda-tanda bayi lapar. Dan Ibu wajib memberikan ASI eksklusif itu selama 6 bulan tanpa adanya makanan lain ya Ibu, wajib ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu setelah 6 bulan Ibu bisa memberikan MASI, yaitu makanan pendamping ASI. Dan juga Ibu dan juga Ibu di sini Ibu juga wajib menjaga perawatan payudara Ibu. Bapak juga harus bisa memberikan dukungan kepada ibunya Pak. Izin Bu, bagaimana kalau misalnya ASI istri saya tidak lancar Bu? Nah, itulah gunanya tadi rawat tabung agar tidak terjadinya penurunan ASI atau ASI tersumbat. Nah, bila terjadinya penurunan ASI atau ASI tersumbat, ibu atau bapak bisa melakukan teknik breast care atau perawatan payudara dengan mengompres hangat dan kompres dingin agar karena kompres hangat ini bisa memperlancar ASI. Jadi lancar, tidak ada sumbatan atau otot-otot yang tertentu untuk proses produksi kacangnya. Sebelumnya Ibu pas masa kehamilan sudah diajarkan belum Ibu pada bidannya? Belum Ibu. Itu harus tahu. Sebelumnya Ibu sudah tahu Ibu tentang perawatan payudara yang sudah saya sebutkan tadi, dan di SKR Ibu dalam pada masa kehamilan atau persalinan waktu sebelumnya Ibu sudah dapat belum Ibu konseling tentang SKR atau perawatan payudara? Sudah Ibu. Nah Ibu, jadi jika keluar ASI atau kolostrum sedikit pada puting Ibu itu jangan dibersihkan ya Ibu, karena itu dapat memperlancar produksi ASI Ibu dan agar tidak terjadinya puting susu yang lancar ya Ibu.